Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah Melawan Tipu Muslihat Iblis. Sebuah penjara berstatus maksimum security beresiko rentan terhadap ancaman serangan berbahaya atas para petugasnya di setiap waktu. Adanya potensi serangan dari para narapidana sewaktu-waktu menjadi alasan terkuat dengan serangan tangan kosong sehingga senjata tajam. Otoritas keamanan penjara lantas berpikir keras mengenai cara melindungi petugas penjara. Akhirnya ditemukanlah bahan pelindung yang aman, kuat, tetapi saat dipasang pada seragam petugas itu tetap membuat nyaman dan bergerak dengan fleksibel. Alkitab menyebut bahwa lawan kita iblis ibarat singa yang berjalan keliling sambil mengaum-ngaum mencari mangsa di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Orang percaya yang lengah akan menjadi santapan empuk untuk ditelan olehnya. Itulah sebabnya kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah. Tak hanya menjadi sarana pertahanan diri, tapi agar dapat melawan dan memenangkan setiap pertempuran melawan segala bentuk tipu daya iblis. Musuh kita memang tidak kelihatan, tetapi pengaruh dan manifestasinya dapat kita kenali dan kita kalahkan dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah dan pertolongan Tuhan. Jadi masihkah kita waspada terhadap tipu daya iblis dan aktif mengenakan senjata Allah? Seperti yang disebut oleh penulis kitab Efesus. Ingatlah bahwa kehidupan orang percaya senantiasa berada dalam incaran tipu muslihat iblis. Oleh karenanya, jangan pernah mengendorkan kewaspadaan dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah yang memang sangat kita perlukan agar hidup kita sepenuhnya aman dan tidak menjadi santapan iblis. Orang percaya yang waspada tidak mudah menjadi santapan iblis. Oke, mari kita membaca renungannya. Melayani dan mengasihi Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak diharapkan. Tentunya situasi yang tidak diharapkan di sini berkaitan dengan tipu daya dan godaan iblis. Begitu ya. Oke, mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada aku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke, mari kita bahas ayat 10 ya. Mengikut Tuhan itu tidak selalu nyaman. Ayat 10 ngomong gini ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kondisinya itu aman, nyaman ya. Gak mungkin Paulus itu nulis kepada di Efesus, jemaat di Efesus, itu hendaklah kamu kuat. Nah,
Fakta bahwa Paulus ini nulis seperti ini, berarti pasti mereka mungkin mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, kondisi yang tidak ideal. Bahkan Paulus waktu nulis surat ini, kalau kita lihat tadi ayat 20, itu dalam penjara. Ini ayat 20 yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Gitu ya. Jadi diindikasikan pada waktu nulis surat ini, diperkirakan Paulus juga tidak dalam kondisi yang ideal. Jadi menjadi pelayan Tuhan harus kuat. Karena sekalipun benar di mata Tuhan, tapi di mata para penguasa, bisa saja salah. Bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Dan itu pasti kondisinya tidak mengenakan sama sekali. 11. Umpan yang mematikan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kok tiba-tiba membahas tipu muslihat iblis? Karena begini ya, kan mudah sekali orang berpikir gini, aku sudah melayani Tuhan, kenapa kok aku tetap mengalami penderitaan? Maka tipu muslihat iblis mengatakan gini, sudahlah, tidak usah melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan juga, hidupmu juga tidak baik-baik amat kok. Malah menderita melayani Tuhan. Tinggal nosing namanya Tuhan itu. Tidak usah Tuhan-Tuhanan dalam hidupmu. Ngapain? Nanti teman-temanmu lari semua loh. Kamu dipikir sok suci, sok jadi malaikat. Buat apa? Melayani Tuhan tapi ditinggal teman-temanmu. Nah, itu tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya, di dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak ideal, hati-hati terhadap tipu muslihat iblis yang mau menarik kita untuk menjauh daripada Tuhan. Oke? Perjalanan hidup ini rentan sekali dengan godaan iblis ya. Kalau tidak kuat iman, bisa bablas angin ini. Jadi waspadalah terhadap kenyamanan semu yang ditawarkan oleh iblis. Karena iblis adalah penipu yang sangat ulu. Saudara, ngomong-ngomong kenyamanan semu, ini ada ilustrasi yang sangat bagus ya. Cerita serigala dan jebakan pisau. Nah, diceritakan begini ya, orang-orang Eskimo itu mempunyai cara yang unik untuk mematikan daripada serigala ya. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah. Kasih saja sebuah pisau, kemudian dilumuri dengan darah binatang lain, kemudian dilapisi dengan es. Kemudian dikasih darah lagi, dilapisi dengan es, terus-menerus. Nah, serigala ini kan sangat tertarik sekali dengan bau darah. Otomatis, dia akan mendekati si pisau itu, dan ketika melihat ada bau darah, dia akan menjilat es itu terus-menerus. Dan ketika dia menjilat es itu terus-menerus, akhirnya suatu saat lidahnya akan bertemu dengan pisau. Karena udara itu sangat dingin, maka ketika kondisi terluka, maka Anda tidak akan merasa. Saudara, percayalah hal ini. Saya pernah kok merasakan ya. Jadi, dulu waktu zaman-zamannya ice skating gitu ya. Ya namanya orang belajar nggak bisa ya kan, jatuh gitu ya. Nah, tangan ini bisa tergores, ya toh, tergores ke sepatunya itu, tapi nggak kerasa sakit, serius. Setelah mainannya selesai ice skating, barusan ketahuan, kok kegores ya tangannya ya. Jadi benar, ketika ini serigala itu lidahnya itu menjilat terus pisaunya ini nggak akan merasa dirinya itu terluka. Dan dia akan berpikir bahwa darahnya dia itu sendiri, itu adalah darah binatang yang mau dia jilatin. Karena ketidaksadaran yang terus-menerus dan mengalami kenikmatan semu, akhirnya serigala itu lidahnya putus dan pasti dia mati karena darahnya muncrat terus, kekurangan darah. Nah, ini namanya umpan yang mematikan. Jadi kondisinya seperti itu ya. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Modelnya nanti seperti itu. Kekuatan musuh yang tersembunyi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Tapi melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Sesungguhnya lawan kita adalah apa yang tidak kelihatan. Kekuatan dari apa yang tidak kelihatan itu bisa jadi lebih berbahaya
daripada kekuatan yang kelihatan. Pemikiran dan ide yang berdosa itu lebih berbahaya daripada bom nuklir yang siap diluncurkan. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau bom nuklir, kalau orang-orang di sekitarnya itu orang yang baik, nggak mau melukai orang lain, walaupun ada bom nuklir, nggak mungkin bisa membahayakan. Tapi sekalipun di suatu tempat itu cuma ada pisau kecil, atau jangan pisau lah, bolpen kecil, ya toh. Kalau orangnya itu benar-benar jahat, maka bolpen kecil itu bisa jadi senjata pembunuh. Jadi kekuatan yang lebih berbahaya itu adalah yang tidak kelihatan, yang ada di pemikiran dan ide. Itu jauh lebih berbahaya daripada bendanya sendiri, benda fisiknya sendiri. Gitu ya. Jadi berhati-hatilah pada pemikiran-pemikiran zaman ini yang bisa merusakkan daripada kondisi kerohanian kita. Nah, terus sikap kita terhadap hal-hal seperti ini gimana? Firman Tuhan bilang, lawanlah si iblis. Ayat 13 berkata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sikap kita terhadap godaan iblis itu melawan, jangan diem aja. Jangan sampai kita berkompromi terhadap godaan iblis. Kenalilah tipu muslihatnya. Jangan mudah terjebak. Contoh kenali tipu muslihat itu apa? Ya gini ya. Biasanya kan ada sering iming-iming. Investasi modal rendah, return tinggi. Habis gitu setelah investasi dibawa lari modalnya. Nah ini kan repot. Terus hasrat ingin cepat kaya, cepat bebas finansial. Pokoknya pengen cepat-cepat kayak gitu. Terus disuruh invest, ternyata dibawa lari uangnya. Saudara, model penipuan model seperti ini kan banyak sekali ya. Karena berbagai keinginan hati manusia yang sangat klasik ini. Pengen cepat kaya, pengen cepat bebas finansial, pengen cepat nggak kerja lah, ya toh, supaya bisa leha-leha, santai lah. Ini membuat manusia tuh jatuh dalam dosa. Saudara kalau nggak percaya ingat Daud. Daud itu ketika jatuh dalam dosa dengan Batsheba, itu ketika nganggur, padahal waktu itu adalah musim perang. Semua pegawainya itu perang, termasuk panglima perangnya Yoab itu perang. Tapi pada waktu semuanya perang, Daud leha-leha di rumah, di atas soto rumahnya. Jadi dari sini pelajaran penting adalah apa? Justru ketika kita leha-leha, gak ada kerjaan, itu justru membuat kita lebih mudah untuk jatuh dalam dosa. Bukan berarti tidak boleh santai, bukan berarti tidak boleh istirahat. Oke-oke saja. Tetapi tujuan utama itu bukan untuk istirahat itu atau untuk kesantaian itu sendiri. Tapi untuk mengumpulkan energi untuk bisa melayani Tuhan. Lebih heran lagi. Jadi, kalau ada orang tanya, memangnya tidak boleh Pak bebas finansial? Boleh. Kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan seringkali orang pengen bebas finansial untuk kemuliaan diri sendiri. Supaya dirinya tidak usah kerja, santai-santai, terus bisa seneng-seneng, biarkan orang lain yang kerja, pemikirannya itu untuk diri. Beda dengan orang yang, aku punya investasi untuk kos-kosan, karena aku tidak diributi dengan pekerjaan rutinitas, maka aku bisa menggunakan waktuku untuk melayani Tuhan lebih heran lagi. Entah itu dalam pekerjaan penginjilan kah? Entah itu dalam pekerjaan untuk pembesukan online, sekarang kan tidak boleh pembesukan secara offline. Atau untuk sekedar memperhatikan orang-orang yang memang sedang membutuhkan. Jadi dana pasif income-nya itu digunakan untuk membantu orang lain juga. Jadi ada suatu pekerjaan yang memang tetap harus dilakukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara tangkap ya maksudnya ya? Oke, kita lanjut. Ayat 14. Ini adalah gambaran prajurit Kristus. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Ngelawan iblis, tadi kan disuruh ngelawan. Lawan iblis tidak boleh rasa takut. Tidak boleh ada rasa khawatir. Harus berdiri tegap. Orang yang berdiri tegap itu menunjukkan sikap apa? Sikapnya berani. Kebenaran dan keadilan itu harus jadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Bukan semata-mata ini untung apa enggak ya bagi kita ya. Kalau untung ya oke lah.
nggak benar sedikit ya cincai lah ya, sembarang lah. Pokoknya untung bagi kita. Biasanya orang seperti itu. Tidak menyertakan kebenaran dan keadilan itu dalam pengambilan keputusan. Hal yang berikutnya adalah dengan cara apa kita tuh berperang. Nah ini ya, dengan cara memberitakan Injil. Apakah kita menggunakan bibir kita untuk memberitakan Injil pada orang yang belum mengenal Tuhan? Terus kalaupun kita sudah menggunakan bibir kita untuk memberitakan Injil, apakah cara yang kita gunakan itu lemah lembut? Jangan-jangan kasar. Kalau kasar, orang sudah terluka, maka tidak tertarik pada Yesus yang kita beritakan. Apakah kita memiliki iman yang cukup kuat untuk menghadapi serangan-serangan daripada jahat? Biasanya, ketika kita sedang melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, ada suara yang mengatakan, kamu tuh memang siapa orang berdosa mau memberitakan Injil? Bukan pendeta mau memberitakan Injil. Pendeta saja tidak memberitakan Injil serajin kamu. Itu tipu muslihat iblis. Ya, itu tipu muslihat iblis. Suara-suara model kayak gitu tuh. Nah, terus pertanyaan berikutnya, dengan cara bagaimanakah iman kita tuh jadi kuat? Ini ya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Cara memperkuat iman kita dengan apa? Dengan firman. Kelihatannya jawabannya klise banget ya. Dengan iman, dengan firman Tuhan. Loh, memang benar. Kalau Anda tidak dikuatkan dengan firman Tuhan, mau dikuatkan dengan apa? Tidak ada yang memberikan Anda kekuatan selain daripada firman Tuhan. Jadi jangan lupa setiap hari untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selalu berusaha, ada orang-orang tertentu yang memang baca tuh tidak bisa ya. Nggak bisa lama-lama membaca. Loh, sekarang kan ada audio Bible. Jadi mendengar. Orang lebih senang dengar. Kalau saya sih, saya orangnya suka baca ya. Jadi mau baca, mau dengar bagi saya it's okay. Tapi ada orang-orang tertentu yang lebih suka dengar. It's okay, tidak apa-apa. Teknologi mendukung. Ada audio Bible. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai suatu hambatan yang ada dalam diri kita itu menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan firman Tuhan. Jangan. Karena itu adalah cara memperkuat iman. Kalau tidak dekat firman Tuhan, imannya amblas nanti. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan doa dan permohonan. Yaitu dengan disiplin doa kita menjadi semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan membuat iblis menjadi semakin jauh dari kehidupan kita. Dukungan doa dalam pelayanan. Nah ini Paulus minta didoakan ya. Juga untuk aku supaya kepadaku, Paulus maksudnya, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Paulus juga minta didoakan supaya ketika melakukan pelayanan, diberikan kuasa untuk memberitakan rahasia Injil. Saudara, memang dalam pelayanan, pemberitaan firman, kita kadang tidak mengerti ya. Lawan bicara kita tuh sebenarnya kebutuhannya apa, tidak ngerti. Tapi Tuhan secara ajaib bisa memakai perkataan-perkataan kita yang mungkin tidak tahu sebelumnya itu kita tidak ngerti. Mereka tuh kebutuhannya apa. Tapi asal kita mau bicara aja sesuai dengan firman, Tuhan pasti bisa memakai kok. Kata-katamu tuh sebagai berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Saudara tahu kisahnya Yunus pasal yang pertama. Pada waktu Yunus itu tidak mau memberitakan Injil ke Niniwe dan melarikan diri ke Tarsus. Yang terjadi apa? Yunus naik kapal, kapalnya diombang-ambingkan, seluruh kapal itu bertobat, Pak. Gara-gara Yunus itu dilemparkan, kemudian angin ribut itu reda. Terus mereka sebelumnya kan ngomong-ngomong tuh, siapakah Allah yang kau sembah, Pak? Oh, namanya Yehova. Langsung. Setelah benar, ketika Yunus dilempar, terus anginnya reda, mereka langsung heran dan mempersembahkan korban untuk Yehova. Luar biasa toh. Tidak ada rencana loh untuk memberitakan Injil, mana pengen lari dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan gunakan itu
untuk membuat orang yang di dalam kapal itu bertobat. Ini luar biasa nih. Jadi kemauan kita untuk memberitakan Injil. Walaupun kita tidak tahu kebutuhan lawan bicara itu apa. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa menggunakan kata-kata itu untuk menjadi berkat bagi dia. Ayat 20. Melayani di tengah kondisi yang tidak ideal. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi memang Paulus waktu ini dipenjara ya. Jadi sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal, Paulus masih memiliki hati untuk melayani Tuhan. Karena ada banyak alasan ya. Kalau misalkan, waduh di penjara tidak bisa melayani Tuhan. Tapi kondisi yang tidak ideal itu tidak membuat Paulus itu berhenti untuk melayani Tuhan. Malah minta didoakan supaya dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Nah, apakah ketika dalam kondisi pandemi corona ini kan kondisi tidak ideal, Anda masih memiliki hati dan semangat dalam melayani Tuhan, sama seperti Paulus? Renungkanlah perkataan ini, Tuhan Yesus memberkati.